Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke guys, mungkin ini adalah pertanyaan yang bisa dibilang sangat awam sekali ya. Apakah semakin besar ukuran RAM dari sebuah PC ataupun HP gitu ya, bisa mempercepat kinerja dari HP atau dari komputer tersebut? Mungkin ini dari beberapa dari teman-teman juga udah ada yang tahu ya jawabannya. Ya, jawabannya adalah sangat tidak bisa ya teman-teman. Bisa dibilang tidak berpengaruh gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya sangat tidak berpengaruh? Oke, teman-teman, di sini saya akan membuka MS Paint terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, mungkin di sini penggambarannya mungkin agak lebih mudah gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa lebih memahami gitu ya. Nah, sebenarnya seperti ini ya, teman-teman. Kita ibaratkan RAM ini adalah sebuah lapangan bola ya, atau bisa dibilang seperti lapangan futsal lah ya, dengan berbagai tempat duduknya dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah lapangannya. Nah, ini adalah tempat futsal, ibaratnya yang di garis luar kotak luar ini adalah tempat futsalnya. Dan di kotak dalam ini adalah lapangannya. Kita ibaratkan seperti itu ya, teman-teman. Dan di sini adalah garis daripada penontonnya ya, bisa dibilang gitu, penonton semua gitu ya. Termasuk juga di daerah sini mungkin ada komentator, terus juga ada tim wasit, atau mungkin ada tim skor dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini semua kita memang tidak bisa pungkiri gitu ya, bahwa pertandingan futsal itu biasanya pasti ada seperti ini ya teman-teman, yaitu ada pemain, ada lapangan, atau bisa dibilang ada pemainnya, terus juga ada tim skornya, terus juga ada penontonnya, dan yang lain sebagainya. Nah, kita ibaratkan sebuah kotak yang di luar ini adalah RAM. Nah, di dalam RAM ada ini semua yang sudah tadi saya sebutkan seperti itu ya teman-teman. Nah, kita ibaratkan kalau misalnya RAM-nya besar, otomatis kita bisa menampung penonton yang lebih banyak, terus juga lapangannya juga lebih besar, terus juga tim skorernya juga memiliki keleluasaan atau memiliki tempat yang lebih enak, dan yang lain sebagainya. Kita ibaratkan seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya nih ya, kita new lagi ya teman-teman. Ibaratkan kalau misalnya RAM-nya kecil seperti ini ya teman-teman. Otomatis lapangannya juga akan semakin kecil, bener kan ya teman-teman? Nah, mungkin di sini kalau misalnya lapangannya sekecil ini kita bisa main futsal berapa orang, sedangkan futsal kan membutuhkan setidaknya 5 orang ya teman-teman. Masa di sini kita mau main satu lawan satu? Nggak akan mungkin ya teman-teman. Terus juga di sini masa penontonnya cuma 2 orang, di sini 3 orang misalnya, masa penontonnya sedikit. Terus tim skorernya mungkin di sini cuma 1 orang atau berapa orang, kan nggak logis gitu ya teman-teman. Nah, ibaratkan RAM itu seperti itu ya teman-teman, sebuah tempat futsal gitu ya, yang di dalamnya ada lapangan, ada tempat penonton, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya seperti teman-teman ketika membuka program. Nah, program sudah dituliskan gitu, bahwa minimal harus membutuhkan RAM sekian, sekian, dan sekian ya teman-teman. Bisa dibilang gitu ya, kayak contohnya teman-teman membuka Photoshop, atau membuka game misalnya gitu ya, seperti itu. Pasti teman-teman akan disediakan minimal RAM-nya itu harus berapa ya teman-teman. Dan teman-teman kalau misalnya RAM-nya di bawah itu, pasti program tidak akan berjalan. Karena ibaratnya seperti lapangan futsal tadi ya teman-teman, yang sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, kenapa kok teman-teman juga dalam suatu program, padahal hanya menjalankan satu program loh teman-teman, tapi kok teman-teman dalam menjalankan satu program itu harus ini ya teman-teman, harus membutuhkan RAM yang besar juga. Nah, apakah teman-teman sering membuka harddisk C teman-teman? Misalnya kebuka ke program file saya di sini. Nah, di sini ada aplikasi, misalnya kita buka saja di sini adalah Photoscape ya teman-teman, misalnya saya buka Photoscape. Nah, ketika kita buka Photoscape ya, pasti kita akan membuka yang exe ini. Tapi teman-teman pasti menghiraukan file-file yang lain. Bisa dibilang kayak gitu ya. Padahal dalam menjalankan sebuah program, file exe ini tidak bisa berdiri secara tunggal, teman-teman. Tapi file dari exe ini, Photoscape ini juga memerlukan file-file yang lain. Seperti contohnya MS VCR ini, terus juga yang di atas ini, GDI Plus, dan yang lain sebagainya. Termasuk yang ada di dalam folder ini. Nah, kita ibaratkan Photoscape ini adalah pemain futsalnya. Nah, yang DLL ini kita ibaratkan sebagai penontonnya. Nah, untuk yang di folder ini kita ibaratkan sebagai bolanya, sebagai gawangnya, sebagai tiangnya, dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kita kalau menjalankan sebuah program itu tidak hanya berdiri tunggal exe-nya saja teman-teman. Tapi kita juga menjalankan yang lain-lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman menjalankan 2 program? Ya otomatis teman-teman juga akan menjalankan
dua program tersebut ya secara akumulasi bisa dibilang teman-teman kayak memainkan dua pertandingan futsal dalam satu gedung yang gede sekali. Oh, berarti itu gedungnya gede banget ya. Jadi makanya kalau semakin besar RAM, maka ibaratnya gedung futsal teman-teman semakin besar. Nah, di dalam gedung futsal tersebut terdapat banyak lapangan dan juga banyak tempat penonton. Nah, ibaratkan RAM itu seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya RAM itu tidak berpengaruh kepada pemrosesan atau performa dari komputer teman-teman. Kecuali dalam RAM ini ada yang disebut dengan speed ya teman-teman. Di sini ada speed 1600 MHz misalnya ya. Di sini adalah DDR3. Nah, kalau DDR4 bisa sampai 3200 MHz seperti itu ya teman-teman. Nah, disinilah justru yang menentukan kecepatan dari RAM teman-teman. Bisa juga dari CL-nya atau dari clock timing-nya dan yang lain sebagainya. Terus dari jumlah rank-nya dan lain sebagainya, itu juga memang sangat berpengaruh. Tapi hal itu akan kita bahas secara nanti ya teman-teman. Di sini akan secara kasarnya terlebih dahulu lah ya. Nah, untuk speed ini kita ibaratkan juga sebagai fasilitas atau bisa dibilang sebagai akses menuju dari si lapangan futsal itu ya teman-teman. Kalau misalnya lapangan futsal teman-teman di situ ada tempatnya memang luas gitu ya, tapi tidak disediakan tempat duduk untuk penonton, mau bagaimana? Nah, ibaratkan kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya speednya dari teman-teman ini semakin tinggi, maka fasilitas gedung futsal teman-teman itu semakin bagus. Seperti itulah, ibaratnya kayak gitu ya. Kalau misalnya fasilitas semakin bagus, maka penonton juga makin betah, terus juga makin akan berlama-lama di situ, dan juga teman-teman atau penonton-penonton bahkan pemain futsal yang lain juga akan mendapatkan kemudahan gitu ya dalam menikmati fasilitas dalam ini gitu ya, dalam gedung futsalnya teman-teman gitu ya. Seperti itulah. Jadi makanya sebenarnya yang mempengaruhi dari kecepatan hanyalah dari speednya aja. Bisa dibilang kayak gitu ya. Speed, terus juga ada CL, terus juga ada rank-nya, dan juga yang lain sebagainya. Dan juga ada mekanisme 2 channel, dan lain sebagainya. Seperti itulah ya teman-teman. Itu nanti akan kita bahas lagi di video yang lainnya ya teman-teman. Semoga penjelasan kali ini ya secara awam gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa mengerti dan juga bisa paham bahwa RAM sebenarnya jumlah RAM atau besarnya RAM gitu ya tidak mempengaruhi sama sekali gitu ya daripada performa komputer teman-teman, kecuali dari clock-nya, terus dari yang CL-nya, yang tadi yang sudah saya bahas ya, kecuali dari yang itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga tertarik dengan dunia game atau dunia apa ya, bisa dibilang ya game PC gitu ya teman-teman, ataupun game Android atau game apapun, semua itu game ya, teman-teman juga bisa ikuti channel saya mengenai permainan game gitu ya. Di deskripsi teman-teman bisa cek aja gitu ya. Ya di situ saya juga menyediakan game-game yang insya Allah ya bisa juga sangat inilah ya, sangat seru gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Nanda Pradika, see you next time.